Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukrono Baladasatar. Saya dari kelas 2 D4 ITA. NRP saya 3120600005. Kali ini saya akan melakukan latihan sesuai di modul workshop pemrograman framework. Yang pertama akan saya buka modul terlebih dahulu. Chrome. Oke, di sini ada latihannya, yaitu yang pertama memodifikasi template CRUD dan model generator dari G. Tambahkan komen, nama Anda sebagai komen. Kemudian ada buat data pada database aplikasi MyMart yang sudah kita buat sebelumnya. Tambahkan tabel item, kategori, dan item sesuai dengan struktur. Nah, ini seperti ini strukturnya. Ada foreign key juga. Kemudian yang ketiga ada buatlah model dan juga CRUD dari kedua tabel yang baru dibuat. Lalu yang keempat, gunakan form yang dihasilkan langkah nomor 2 untuk mengisikan beberapa data tabel, item kategori dan juga item minimal 10. Oke. Dan yang terakhir ada aktifkan create URL. Oke. Langsung saja kita coba. Jangan lupa yang pertama adalah mengaktifkan exam-nya. Kita pastikan dulu exam sudah aktif. Di sini ada server Apache dan juga MySQL untuk akses ke database-nya. Kita close jika sudah. Kemudian kita buka project-nya. Kita buka di exam, log atdocs. Kemudian kita buka MyMart. Kita buka di code editornya. Oke, sudah kita buka. Jangan kita ubah dulu. Kita masuk dulu ke project-nya. Buka localhost /MyMart. Oke, kita coba buka yang backend /web. Nah, oke, di sini saya sudah login. Coba saya logout terlebih dahulu untuk login. Misalkan MyMart admin. Maksudnya. Oke, sudah bisa login karena sebelumnya sudah dibuatkan usernya. Kemudian kita akses ke generatornya. Nah, untuk akses generator, karena create URL belum aktif, kita coba akses dengan seperti ini. Ada sama dengan G. Kita pastikan dulu apakah sudah aktif atau belum. Oke, belum aktif. Nah, seperti ini untuk tampilan G-nya. Kemudian kita masuk ke model generator. Nah, di sini ini tampilan model generatornya. Nah, yang pertama akan saya lakukan adalah mengkustomisasi G-nya terlebih dahulu. Itu kita masuk ke VS Code-nya, ke kode editornya. Kemudian karena kita akan merubah-rubah di folder backend di bagian belakang, maka saya akan membuat folder templates di folder backend. Jadi misalkan kita ingin mengubah yang di front end, kita buatnya di folder front end. Kita buat templates. Kemudian kita cari file di folder vendor ke Ysoft. Kemudian ada Y2G ke folder source-nya, ke folder generator. Nah, di sini perintahnya adalah mengkustomisasi CRUD dan juga model generator dari G-nya. Kita copy CRUD dan juga modelnya. Kita copy. Lalu kita paste di templates. Oke, sudah kita paste. Lalu sebelum menjalankannya dan juga mengcustomnya, kita ubah dulu di konfigurasinya. Itu di sini di folder backend ke folder config. Kemudian di sini ada folder file main local.php. Nah, di sini kita akan menambahkan beberapa baris kode untuk kustomisasi. Akan saya kopikan saja agar lebih cepat. Oke. Kita taruh di bawah config modules G di bawah class. Kita paste di sini. Nah, di sini saya menambahkan generator baru yaitu CRUD dan juga model baru. Nah, untuk di sini template barunya yang CRUD namanya custom CRUD. Kemudian di sini untuk direktorinya add app template CRUD default. Kemudian untuk modelsnya
kita taruh di add templates model default. Oke, lalu kita ubah beberapa file dari templates ini sesuai dengan latihan pada modul. Kita tambahkan nama di sini. Saya beri komen saja. Author, etc. Oke, sudah. Kita copy saja ke file lainnya. Oke, kemudian untuk ini sudah CRUD-nya. Kemudian untuk modelnya, kita buka di folder model, default, kemudian ke file model.php. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama autornya. Bentar. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Kita ingin tambahkan nama autor, bintang, autor, sebentar. Oke. Lalu sudah kita save. Nah, sekarang sebelum menjalankan generatornya, kita perlu membuat tabel sesuai modul. Kita buka localhost phpMyAdmin. phpMyAdmin. Ya, di sini saya akan masuk ke database MyMart. Nah, saya pastikan dulu untuk database-nya sudah terkoneksi dengan benar. Oke. Sini ada common, config, domain lokal, db MyMart. db MyMart, oke, di sini sudah ada seperti project sebelumnya. Nah, kita tambahkan tabel baru. Oke, tabel yang pertama adalah item kategori, ID, auto increment karena dia primary key, int untuk length-nya biarkan default yaitu 11. Kemudian ada name. Kita kasih tipenya varchar 255 length-nya. Kemudian ada ada price. Ada parent kategori. Parent kategori biarkan int 11. Lalu setelah itu kita save saja. Oke, sudah kita save. Lanjut kita buat tabel yang kedua yaitu adalah item. Di sini ada ID, auto increment primary key. Dan ada name-nya. Varchar 255 juga. Kemudian ada price di sini. Price-nya biarkan int 11. Kemudian untuk di sini ada yang baru yaitu adalah kategori ID. Biarkan int 11. Nah, kita save. Nah, karena sesuai modul di sini ada relasinya. Untuk membuat relasi, kita bisa akses lewat kita klik ini terlebih dahulu database-nya. Lalu kita klik designer. Nah, di sini kita bisa membuat relasinya. Misalkan kita buat relasi antara item dan item kategori. Nah, oke. Kita pilih sini. Ada create relation. Kita select reference-nya. Oke, untuk reference-nya itu dari ini, ID dari item kategori ke kategori ID. Akan kita coba buat. Nah, di sini tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, maka akan saya coba tambahkan indeks pada file sini, item. Nah, untuk menambahkan indeksnya, kita bisa tambahkan sembarang indeks. Di sini indeks. Kemudian kita coba ke designer lagi. Oke. Kita create relation antara ID ini ke kategori ID. Kita coba untuk delete-nya kita ke set null, untuk update-nya kita cascade. Nah, di sini karena PHP MyAdmin saya ada bug, yaitu tidak bisa membuat foreign key,
melalui designer, maka di sini akan saya buat relationship-nya menggunakan SQL, menggunakan query-nya ke SQL. Nah, di sini akan saya kopikan SQL-nya. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama akan saya alter table item, saya ubah tabel item, kemudian saya tambahkan foreign key pada kolom kategori ID yang mereference ke kolom ID dari tabel item kategori. Nah, setelah itu kita jalankan, kita go. Maaf. Nah, di sini karena error, coba kita hapus saja indeks yang sudah kita buat tadi. Kita hapus. Untuk menghapusnya kita bisa pilih di sini ada kategori ID. Kita drop. Dan kita jalankan lagi SQL yang tadi. Oke, sebentar. Oke, di sini ternyata errornya adalah saya menulis query-nya yaitu adalah item kategori untuk reference-nya, namun di sini untuk tabel yang saya buat adalah item kategori. Jadi saya misspelling. Yang akan saya lakukan adalah merubah namanya. Kita leave dulu. Kita ubah nama item kategori ini jadi kategori. Oke. Kemudian kita ulangi lagi query-nya. Kita jalankan. Nah, di sini sudah selesai. Kita lihat untuk structure-nya. Nah, di struktur sini sudah ada kategori ID. Sudah ke foreign key ke ID item kategori. Oke. Selanjutnya kita masuk ke G sini untuk nge-generate modelnya. Kita refresh. Kita pilih yang pertama adalah item kategori. Dan untuk class name-nya biarkan default sesuai dengan convention-nya. Kemudian untuk namespace, karena kita di backend, kita bisa membuatnya menjadi backend/models. Kemudian kita pilih yang custom, kita preview, lalu kita centang semua, generate. Di sini ada override karena tadi sudah saya mencoba ada error. Oke, kemudian saya buat untuk itemnya, buat tabel item, yang jenisnya tetap backend models. Misalkan kita nanti bekerja di front end-nya, maka kita akan buat untuk front end models. Nah, kemudian kita preview lagi, kita override, kemudian kita klik generate. Oke, selesai untuk membuat modelnya. Kemudian sekarang adalah membuat CRUD-nya. Oke, kita masuk ke CRUD generatornya. Nah, untuk CRUD-nya, di sini ada beberapa harus diisi. Yang pertama adalah model kelasnya. Kita bisa tulis backend. Kelas kita buat item kategori terlebih dahulu. Jadi di sini untuk model kelasnya, kita tulis backend. Karena kita dalam posisi directory di backend, kita bekerja di backend. Misalkan kita nanti bekerja di front end-nya, bagian halaman front end, maka kita buatkan yaitu untuk front end-nya. Oke, kemudian selanjutnya untuk search modelnya, itu backend, item kategori search. Sesuai seperti penjelasan sebelumnya, itu untuk search dan controller perlu suffix di belakangnya. Untuk controller juga, backend, controllers, item kategori, controller. Oke. Kemudian kita pilih kode template-nya menjadi custom CRUD. Kita klik preview. Kemudian sudah, kita cek salah satunya. Di view sini ada author-nya sudah benar. Kemudian kita klik generate. Oke, sudah selesai semua. Sekarang kita coba terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya. Kita coba akses R, yaitu untuk item. Maaf, tidak ditemukan. Oke, kita cari apa salahnya. Kita coba cek ke Visual Studio dulu. Di sini ada item. Oke, untuk views-nya. Oke, view di sini untuk itemnya belum ada. Kita
kita coba generate lagi. Oke. Kita coba dulu untuk item kategori, apakah sudah bisa. Nah, untuk item kategori sudah bisa. Coba kita generate ulang untuk itemnya. Kita buat klik G. Kita buat ulang dari model. Item. Oke, custom model, preview. Unchanged, kita generate saja. Kemudian ke CRUD. Oh maaf, tadi saya lupa untuk membuat CRUD di tabel item. Oke, kita buat sekarang. Maka dari itu tadi setelah saya cek tidak bisa. Kita backend models item, backend models item search, backend controllers item controller. Kemudian kita sudah pilih custom, preview. Nah, kita buat baru. Kita cek dulu kodenya. Sudah ada author starter, kita generate. Oke, sudah selesai. Kita tes sekarang. Kita buka halaman item. Sepertinya sudah bisa. Oke, sudah bisa. Kemudian kita cek item kategori. Sudah bisa juga. Oke, di sini akan saya tambahkan beberapa data sesuai modul, yaitu menambahkan minimal 10 data untuk masing-masing tabel. Oke. Ya, di sini akan saya jelaskan fungsi dari variant key tadi. Oke, kita coba ya, kita masukkan item dulu, tapi kita belum punya kategori ID-nya. Nah, kita coba misalkan di sini kategori ID masih kosong, kita coba langsung masukkan kategori ID 1. Nah, di sini maka ada warning yaitu kategori ID is invalid. Nah, maka dari itu sebelumnya kita akan membuat mengisikan data di item kategori. Nah, kita tambahkan sini. Oke, di sini sudah saya tambahkan 10 data untuk item kategorisnya. Sini ada mainan, komputer, dan lain-lain. Kemudian kita tambahkan di itemnya. Itu 10 data. Oke, di sini karena saya tidak ingat apa saja kategorinya, akan saya buka juga. R sama dengan sama dengan item kategori. Oke, di sini sudah terlihat kalau misalkan kita memasukkan yang sudah ada ID kategorinya, maka tidak akan ada warning lagi dan data bisa dimasukkan. Oke, selanjutnya akan kita masukkan data yang lain. Oke, di sini sudah 10 data yang saya masukkan. Kemudian, sudah selesai. Kita lihat lagi modulnya. Untuk yang pertama, itu modifikasi template, tambahkan nama sebagai komen, sudah selesai. Kemudian di database, tambahkan tabel item kategori dan item sesuai struktur dengan relationship seperti ini, sudah selesai juga. Kemudian buat model dan CRUD tabel, sudah selesai. Tambahkan data minimal 10 untuk masing-masing tabel, untuk item kategori dan item sudah selesai. Kemudian yang terakhir adalah aktifkan pretty URL. Nah, di sini akan saya close. Nah, untuk mengaktifkan pretty URL-nya, kita bisa kembali ke VS Code. Kemudian, kita buka pada folder backend. Kemudian ke folder config. Di sini ada folder main lokal. Lalu, nah di sini pada line ketiga ada config komponen. Nah di sini akan kita tambahkan beberapa line code untuk mengaktifkan pretty URL-nya. Akan saya kopikan. Oke, saya paste di sini.
Nah, ini URL manajernya sudah, enable path URL sudah true. Kemudian pastikan untuk membuat file .htaccess di folder backend web. Nah, di sini akan kita buat file baru yaitu namanya .htaccess. Berbeda dengan template basic. Untuk template basic sudah dibuatkan .htaccess-nya. Namun untuk di advance kita belum dibuatkan, maka kita akan buat sendiri. Setelah kita membuat file htaccess, kita kopikan beberapa kode. Oke. Seperti ini, kita rapikan. Save, kemudian kita coba. Nah, untuk akses pertama, untuk akses item, kita coba seperti ini, item. Nah, sudah bisa. Kemudian item/create. Sudah bisa. Kita coba ke item, kategori, create, juga sudah bisa. Dan terakhir, kita coba ke indeksnya. Oke, sudah bisa. Jadi untuk latihan pada modul 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai. Oke. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.